Shalom Pak Philip. Shalom. Ya, Oke. senang sekali bisa ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng Pak Philip. Iya, ya. Thank you sudah bersedia mampir nih. Sama-sama. Ya. Nah, Pak Philip, ini kan kita masih dalam suasana Chinese New Year, Betul. suasana Xinjia gitu Pak ya. Betul. Maka hari ini kita akan ngomongin topik yang saya kira seru mestinya, khususnya buat kita-kita Ya. yang kebetulan adalah orang-orang keturunan Chinese begitu ya. Betul. Kita akan ngobrol soal Xiu. Oh, oke. Menarik. Iya. Iya, menarik, menantang, dan menantang. mestinya ya kita akan menikmati sama-sama obrolan kita hari ini Iya, gitu ya. iya. Nah, namun sebelum kita ngobrol sama-sama, kita akan berdoa dulu, kita mohon pimpinan Tuhan karena kita ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Kita juga akan ngomong dari perspektif firman Tuhan, Iya. perspektif iman Kristen. Iya. Kita mohon anugerah Tuhan buat kita ya Pak ya. Betul. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ngobrol bersama-sama hari ini. Dan ada yang akan kami bersama-sama perbincangkan. Dan kami berdoa biarlah kebenaran Tuhan yang mengisi, memenuhi perbincangan kami. Ya. Sehingga kami boleh belajar lebih baik lagi, lebih dalam lagi tentang kebenaran Tuhan. Dan kami percaya kebenaran Tuhan itulah yang akan membebaskan kami, akan memampukan kami untuk melihat dan kemudian menjalani kehidupan kami dalam dunia ini dengan baik. Amin. Kami serahkan obrolan kami, berkati kami di studio, berkati juga rekan-rekan kami yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Pak Philip, langsung aja nih ya. Iya. Orang Chinese, saya nggak tahu yang generasi sekarang begitu, tapi at least sampai di generasi saya yang masih, kan saya masih kelihatan muda dan baby face ini, Pak ya. Masih. Tapi Pak Philip juga nggak kalah kelihatan baby face nih begitu ya. Nah, tapi setahu saya orang Chinese itu sangat akrab dengan yang namanya Xiu. Iya. Ya. Dan kayaknya begitu ya. Semua orang Chinese tua muda ya itu at least tahu lah dia Iya. itu Xiu apa gitu kan Pak ya. Iya. Nah, artinya ini kan sesuatu yang akrab sekali, bukan sesuatu yang asing, meskipun mungkin kita adalah keturunan Chinese yang hidup bukan di China begitu Ya, kan Pak ya. Tapi at least sih kita tahu lah, itu artinya sesuatu yang sangat akrab sekali dengan kita. Nah, tapi mungkin nggak semua orang, apalagi generasi yang lebih muda begitu ya Pak ya, maksudnya mengerti sebenarnya Xiu ini apa sih ya. Mungkin ya kira-kira mungkin basicnya tahu tapi nggak terlalu tahu mendalam, nggak terlalu tahu juga tentang asal usulnya begitu ya. Jadi saya kira untuk mengawali obrolan kita hari ini tentang Xiu, boleh nggak Pak Philip ceritain sedikit tentang Xiu ini apa asal usulnya, bagaimana supaya kita dapat pemahaman yang ya sedikit banyak lebih lengkap lah begitu Pak. Oke. Wah, ini sangat menarik sekali ya bicara tentang Xiu karena seperti tadi Pak Luki katakan, ini sangat merakyat lah ya, betul. untuk keturunan orang Tionghoa ya. Ya. Mereka sudah ya kira-kira yang tentang Xiu ditanya mereka pasti bisa jawab ya. Bahkan mereka mungkin bisa menjelaskan gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya tentang Xiu ini bicara tentang apa? Xiu ini kalau dalam bahasa Mandarin itu biasa disebut sebagai Sheng Xiao. Sheng Xiao. Ya, Sheng Xiao. Artinya gini, bahwa itu sebuah sistem zodiak Tiongkok ya, yang terkait dengan tahun kelahiran seseorang. Nah, jadi itu setiap tahun gitu kan ya, jadi dipresentasi dengan jenis binatang apa seperti itu kira-kira gitu ya. Jadi ada 12 binatang yang mewakili setiap tahun begitu. Jadi satu siklus itu adalah 12 binatang, berarti satu siklus yang kecil 12 tahun. 12 tahun. Nah, siklus yang besar berarti ya 60 tahun begitu. Dan itu di dalamnya akan ada banyak penjelasan yang sangat detail. 12 macam binatang itu ya seperti kita ketahui itu. Yang pertama adalah tikus, yang kedua adalah kerbau, yang ketiga adalah macan, yang keempat adalah kelinci, yang kelima adalah naga, lalu yang keenam adalah ular, yang ketujuh adalah kuda, nah, yang kedelapan adalah kambing, lalu 9 monyet atau kera, terus yang ke-10 itu ayam, kemudian ke-11 itu anjing, dan yang ke-12 adalah babi. Berarti satu siklus 12 tahun. Ngomong Pak Philip, apa ini Pak? Saya sionya kambing. Saya kalau nggak salah ya, kerbau kalau nggak salah. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi ini sedikit sejarah begitu ya. Kapan munculnya? Jadi kalau kita baca di dalam sejarah yang tercatat ya, di dalam satu buku yang disebut sebagai Shiji
ya buku catatan sejarah lah yang sangat punya otoritas dalam tradisi orang Tiongkok itu, dikatakan di sana ada seorang raja yang dipanggil Huangti, gitu ya. Kalau mau diterjemahkan ya Kaisar Kuning lah, begitu ya. Kaisar Kuning, Huang Kuning ya. Huang itu kan kuning. Ya. Namanya Pak Phil, marga saya. Marga istri saya juga loh, Pak. Gitu ya. Ya. Dalam catatan itu dikatakan Huangti ini seorang yang sangat luar biasa. Dan kemungkinan dialah yang pertama kali dipanggil sebagai kaisar. Sebelumnya itu adalah raja-raja seperti itu. Nah, dalam catatan itu dikatakan bahwa dia disebut sebagai bapak kebudayaan Tiongkok. Pada zaman dia itu kepemimpinan itu berpusat, gitu kan, dari banyak kerajaan begitu berpusat, dan dia itu dipercaya menemukan banyak sekali penemuan dan inovasi begitu ya, sehingga di zaman dia itu kebudayaan Tiongkok itu bertumbuh dengan luar biasa. Ya, ada catatan kira-kira abad keberapa atau tahun keberapa? Kira-kira itu 2696 sebelum Masehi. Wow. Kira-kira hampir dekat dengan zaman Abraham, kira-kira gitu ya. Dan itu catatan yang cukup lama sekali seperti itu. Nah, Kaisar ini begitu luar biasa sehingga dalam pemerintahannya itu dia mengeluarkan banyak sekali kebijakan dan maklumat. Dan salah satunya adalah bicara tentang show ini. Gitu loh. Berarti sejarahnya udah cukup lama sekali, gitu kan ya. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai mengenal tentang show itu. Lalu waktu terus bergerak pada dinasti Zhou begitu, kira-kira abad 11 sebelum Masehi itu baru terus dikembangkan. Karena itu kan awalnya di situ, lalu terus dikembangkan lagi pemahamannya, penjelasan, lalu pemakaiannya di antara rakyat lah, seperti itu kira-kira. Iya. Dan apakah memang sejak awalnya itu sudah muncul ya 12 binatang tadi gitu Pak ya? Iya. Oke, menarik begini ya. Kan binatang banyak. Kenapa cuma pilihnya 12 itu? Kira-kira ya. Nah, ini ada legendanya, ada mitosnya. Ada mitosnya. Menarik nih. Ini saya kira sangat menarik, luar biasa begitu kan ya. Dari begitu banyak binatang, kenapa 12 ini? Nah, Alkisah itu kan ya, diceritakan ada seorang dikatakanlah sebagai Kaisar Langit dipanggil. Namanya Yi Huang Tati gitu kan ya. Kaisar Langit, kaisar yang paling besar lah kira-kira begitu. Rakyat mengajukan pertanyaan dan minta, ini kaisar gimana nih kita menghitung tahun, bulan, hari dan waktu? Karena saat itu kan kalender belum ada, Jadi bagaimana caranya? Akhirnya sang kaisar memikirkan begini, supaya memudahkan manusia untuk menghitung tahun, bulan, hari dan sebagainya. Kan manusia dengan binatang itu sangat mirip, katanya, punya hubungan dekat seperti itu. Jadi akhirnya dia pikirkan gini, pakai binatang sebagai simbol, seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Kaisar mengadakan perlombaan di hari jadinya dia itu. Jadi untuk memilih dari sekian banyak binatang itu, diumumkanlah ada sebuah perlombaan begitu. Siapa yang paling cepat? 12 paling cepat sampai ke depan kaisar, dialah atau binatang itulah yang dipakai untuk mewakili show itu. Wow. Jadi menarik. Dikisahkanlah bahwa semua binatang ikut berlomba dong, semua pengen masuk ke dalam daftar seperti itu dong, kan begitu. Nah, menarik saat itu kucing dan tikus itu masih baik. Mereka juga pengen ikut gitu kan ya. Akhirnya sang tikus yang begitu antusias berkata kepada kucing, ayo saya juga pengen masuk ini jadi lambang show nih. Tapi saya kan pelan gitu, harus menyeberangi sungai yang besar, harus sampai di depan kaisar kan sulit. Akhirnya kucing memberikan ide, kita minta bantuan kerbau aja. Lalu kasih tahu, minta kerbau kan biasa bangunnya pagi katanya gitu. Besok pagi-pagi bangun kan kita ikut. Benar. Keesokan paginya kerbau pagi-pagi bangun, dibangunkannya lah tikus, kucing. Nah, bagaimana kita perginya? Kita minta izin, kata kucing. Kita minta izin kerbau, kita naik di atas punggungnya aja.
sang kerbau juga kasih tuh berbaik hati. Akhirnya tikus dengan kucing di atas kerbau, mereka menyeberangilah sungai yang besar itu. Nah, di tengah-tengah penyeberangan itu gitu kan ya, akhirnya sang tikus ini tendang sang kucing. Akhirnya kucing jatuh ke sungai. Lalu kerbau dengan tikus berlari terus nyeberangi sungai, dan pas sudah mau sampai ke depan kaisar, tikus langsung loncat ke bawah, dia lari sekuat tenaga, dia yang nomor 1. Oke. Tunggu Pak. Ini beneran cerita show atau Tom and Jerry nih Pak? Kucing tikus. Oke, jadi kucing selalu dijailin tikus gitu ya. Jadi berarti tikus yang nomor 1 ya? Iya. Jadi urutan 1 itu tikus. Sampailah dia begitu. Lalu baru yang kedua kerbau. Setelah itu baru yang lain menyusul begitu kan ya. Macan tiba-tiba datang gitu. Lalu kelinci juga datang. Nomor 4. Nomor 5 itu naga. Naga kan terbang cepat, kenapa dia nomor 5? Ternyata dikisahkan legendanya ada satu dataran di daerah timur itu kering kerontang, gak ada hujan, akhirnya naga turunkan hujan dulu di situ. Jadi dia nggak bisa datang dulu. Kayak gitu, dia berbaik hati. Nah setelah itu muncullah ular gitu kan ya, kuda, kambing, kera, ayam, anjing nomor 11. Harusnya dia cepat. Nah di legenda itu dikatakan anjing itu suka main air, jadi dia main-main dulu sehingga lupa waktu, kira-kira gitu. Akhirnya semua sudah kumpul nih. Udah kumpul begitu, baru 11. Kan harus 12 kan. Betul. Lalu mereka lihat-lihat siapa lagi yang belum datang nih. Tahu-tahu dari semak-semak muncul babi. Datang gitu ya. Muncul dengan terengah-engah sambil bertanya, apakah kalian tahu di sini ada makanan yang enak? Gitu. Jadi nggak sengaja dong. Akhirnya muncullah babi dan diperhitungkan nomor yang ke-12 gitu. Kasian banget ya dia Pak. Dia datang nggak sengaja cari makanan enak. Sekarang dia jadi makanan kesukaan gitu. Iya. Nah, ceritanya menariknya di sini nih. Setelah semua sudah kumpul, udah selesai 12, cukup dong? Tiba-tiba sang kucing muncul. Bahasa kuyup, begitu kan ya? Bahasa kuyup dan bertanya, sang kaisar, saya nomor berapa? Kaisar menjawab, aduh sayang banget, sang kucing, sudah cukup, udah selesai. Wah, sang kucing marah luar biasa. Langsung dia tuding, gara-gara kamu ini apa? Tikus. Akhirnya saya tidak masuk hitungan ini. Wah, akhirnya kucing mau menyerang tikus itu. Akhirnya tikus itu lompat ke samping kaisar, lalu dilindungi kaisar kira-kira. Nah, legendanya sejak itulah tikus dan kucing jadi musuhan. Wow. Sejak itu. Karena merasa dijailin, akhirnya nggak masuk ke dalam hitungan seperti itu. Nah, kira-kira itulah legenda ya, mitos. Dan itu terus diceritakan sehingga ya rakyat Tiongkok dan kebanyakan orang Tionghoa mungkin mungkin tidak banyak tahu tentang legenda seperti ini. Nah, sebenarnya ada satu legenda lagi. Waktu saya coba search itu, saya temukan bahwa kenapa hanya 12 binatang yang dipakaikan sebagai simbol show. Dikatakan satu hari sang Buddha dia sudah mau ke nirwana begitu, dia panggillah semua binatang. Jadi yang datang cuma 12 ini. Kira-kira seperti itu. Jadi betul. Itu. Jadi artinya ada kemungkinan memang beberapa versi begitu Pak ya. Setidaknya tadi 2 begitu yang dominan mungkin begitu ya. Betul. Which is ya sebenarnya memang wajar-wajar saja, namanya juga legenda yang melekat dan sifatnya kan oral ya Pak ya. Diceritakan dari mulut ke mulut sehingga bisa muncul berbagai macam versi. Mirip seperti banyak cerita rakyat yang ada di Indonesia juga sebenarnya begitu Pak ya. Iya. Tapi menarik banget itu. Yang selalu saya ingat adalah tikus sama kucing tadi itu. Bahkan kalau saya salah ingat itu waktu saya coba riset itu, saya temukan misalnya di Vietnam. Dia menggantikan naga dengan siput. Cukup ini juga gitu surprise juga. Artinya kalau kita selidiki di dalam banyak
negara-negara kita di mana orang Tionghoa banyak di situ, mungkin mereka punya versinya sendiri juga. Iya, betul. Wah, menarik ya. Ya saya sendiri kayaknya baru pertama kali sudah seumur umur jadi orang Chinese gitu kan, Pak, ya. Nah, Pak, entah kepercayaan secara umum atau atau ya semacam asumsi umum begitu ya. Tapi katanya shio itu meskipun utamanya itu terkait dengan penghitungan waktu, tahu kapan seseorang lahir, siklus tadi begitu ya. Tapi katanya shio itu juga menggambarkan, merepresentasikan karakter seseorang, begitu kan ya. Nah, dan menariknya katanya juga begitu ya. Ada kalanya benar, begitu ya. Oh, si orang ini shio-nya ini nih, pantesan aja karakternya dia begitu, pantesan aja sifatnya begitu. Nah, sebenarnya balik lagi begitu Pak ya. Ini kan memang cerita rakyat atau kemudian produk budaya yang sudah panjang sekali, udah lama sekali begitu ya. Tapi sebenarnya apakah memang ada sejenis keyakinan begitu ya bahwa shio itu memang berkaitan dengan sifat seseorang begitu? Pertanyaan bagus banget nih. Menurut hemat saya begini kan, yang mana dulu gitu kan ya. Yang pertama adalah kamu lahir misalnya di tahun itu, ya. Sebenarnya nanti saya mau coba paparkan itu tidak sesederhana yang kita pikir gitu. Seorang lahir tahun itu shio-nya apa? Itu nanti akan dibicarakan bulannya, jamnya, harinya secara detail seperti itu. Nanti kita akan ke sana. Cuma yang pertama adalah yang mana dulu kan ya. Artinya yang pertama adalah bahwa kamu udah lahir di tahun itu, misalnya kamu shio-nya kambing gitu ya, lalu kamu baca tentang sifat-sifat yang dijelaskan di dalam tulisan itu, lalu kamu tersugesti untuk seperti itu, ya dah, kan begitu. Atau yang kedua bahwa sebenarnya kamu orangnya sudah seperti itu gitu, dan kamu pas lahirnya di tahun itu, misalnya kamu lahir di tahun monyet gitu kan ya, kerak gitu ya, dan memang kamu sifatnya happy gitu ya, sudah mencelak-mencelak sini dan sebagainya. Lalu jadi cocoklah seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara ilmiah belum ada terbukti. Cuma secara kebetulan itu akan ada kemungkinan. Karena apa? Begini. Karena tentang shio itu lalu mengatakan seseorang lahir di tahun itu, shio-nya itu gitu ya. Itu dia tidak sesederhana yang kita pikir. Gitu kan ya. Jadi begini. Ini sebuah kesalahpahaman umum, ya, bahwa lambang hewan shio hanya ditetapkan berdasarkan tahun. Berarti masih bisa ada kaitan dengan bulan, hari, dan jam. Bahkan ada ungkapan seperti ini bahwa tanda kutip binatang yang ada di dalam dirimu itu pun yang sebagai simbol shio kamu itu ya, itu ada 3 macam. Yang pertama itu dikatakan sebagai binatang dalam dirimu. Nah itu berkaitan dengan bulan berapa kamu lahir. Lalu ada lagi sebagai binatang yang sejati dalam dirimu. Dan itu berkaitan dengan hari apa kamu lahir. Dan yang ketiga adalah gini, yang disebut sebagai binatang rahasia. Nah ini namanya juga rahasia. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Itu berkaitan dengan jam kapan kamu lahir. Wow. Rumit banget seperti itu. Betul kan ya? Jadi tidak hanya bicara soal tahun kan gitu ya. Nah, belum lagi biasa di dalam ramalan atau tradisi seperti ini gitu kan ya. Itu berkaitan dengan berbicara tentang 5 unsur alam semesta ini. Ada yang 5 unsur itu. Misalnya yang pertama bicara tentang ada yang kayu. Kayu itu diperintah oleh planet Jupiter. Lalu ada api diwakili oleh planet Mars. Seperti itu. Lalu tanah diwakili planet Saturnus. Lalu logam itu planet Venus gitu ya. Dan yang terakhir air. Itu oleh planet Merkurius. Jadi kita bayangkan dulu sekarang ya, 5 unsur itu, lalu shio-nya itu bukan hanya berdasarkan tahun, tapi ada bulan, hari, dan jam. Ini kalau dicampurkan semua, waduh, hanya mereka yang ahli yang bisa jelaskan kepada kita gitu ya.
Nah, kita yang sangat awam dalam hal ini tidak mendalami, yang ahli ramal itu ngomongnya benar apa enggak, kita pun tidak tahu. Saking rumitnya seperti itu. Nah, saya coba teruskan sedikit lagi ya, karena saya pikir ini cukup menarik gitu ya. Jadi maksudnya gini loh, saking ruwetnya seperti itu, akhirnya kalau kita tidak betul-betul riset dan mengerti budaya dan pemikiran filosofi paradigma orang-orang kuno, kayaknya nggak ada orang bisa mengerti dengan betul-betul akurat seperti itu. Jadi misalnya hari pun diwakili, tapi karena hari kan cuma 7 hari, sedangkan show-nya ada 12. Berarti ada satu hari di mana show-nya 2. Bayangkan ya. Jadi misalnya minggu itu diwakili monyet. Lalu Selasa itu Senin itu kambing. Lalu Selasa itu naga dan babi. Lalu Rabu kuda dan ayam, Kamis tikus, Jumat itu kelinci, ular, anjing. Malah ada yang 3. Oh, lebih rumit lagi gitu kan ya. Lalu Sabtu itu kerbau dan macan. Ya itu masalah hari. Ya, Pak Loki. Nah sekarang kita lebih kecil lagi, masalah di jam kelahiran juga akan berpengaruh seperti itu. Nah betul. Bagaimana dari sistem zodiak orang Tiongkok kuno ini membagi jam gitu ya, berbeda dengan kita. Satu hari kan 24 jam. Betul. Berarti dibagi 12 loh. Berarti setiap binatang mewakili 2 jam. 2 jam. Nah, itu yang sering kalau kita nonton film seri silat itu, yang sering kaisar-kaisar yang sering disebut sebagai shichen gitu kan ya. Itu sebenarnya ikut shichen, satu shichen itu 2 jam. Dari sini seperti itu. Cuma kan kita nggak pakai lagi sekarang. Betul. Nah, mulainya menghitungnya dari mana? Itu mulai dari tengah malam jam 11 sampai jam 1 pagi. Itu jamnya tikus. Seperti itu, Pak. Lalu jam 1 sampai jam 3 kerbau. Demikian seterusnya sampai jam 9 malam lagi sampai jam 11 malam itu babi. Jadi tiap 2 jam seperti itu. Nah, artinya begini Pak ya, kalau dengar dari penjelasan Pak, tentu saja maksudnya ada banyak hal yang kita tidak bisa cakup dalam obrolan kita begitu ya. Tapi kok saya menduga jadinya begini Pak ya, maksudnya tadi kan Pak Firly juga sudah mengatakan bahwa kalau kita korelasikan dengan sifat seperti yang banyak orang pikirkan, kita harus mengakui bahwa belum ada validasi saintifik bahwa betul-betul berkorelasi begitu ya. Dan ya memang sepertinya menurut saya akan sangat sulit sekali begitu ya, memvalidasinya begitu ya. Tetapi kalau mendengar penjelasan yang kompleks tadi seperti itu Pak ya, jadi kok saya akhirnya berkesimpulan sepertinya memang ini sebuah sistem perhitungan waktu ya yang dipakai atau yang ditemukan lalu kemudian yang applicable dengan konteks kehidupan orang Chinese at least di sekian ratus ribu tahun yang lalu begitu kan Pak. Artinya kan kita harus membayangkan maksudnya tidak seperti hari ini di mana kita punya jam yang sangat detail sekali kan Pak ya, bukan cuman hitungan jamnya, menitnya, detiknya, tapi bahkan sampai di bawah detik pun kita bisa menghitungnya begitu ya. Tapi kan zaman dulu itu semua nggak ada gitu kan Pak. Bagaimana untuk menghitung waktunya secara persis? Nah, penjelasan Pak Firly tadi kok kayaknya menolong kita untuk memahami bahwa memang ini sebuah sistem yang dipakai untuk membantu gitu Pak ya. Jadi sebenarnya mungkin ya itu tadi tidak berkorelasi dengan sifat begitu kan Pak ya. Betul, makanya saya kok lebih condong bahwa ini nggak ada hubungan dengan sifat seseorang begitu ya. Kalau dari segi saintis pendidikan sekarang itu kan sifat seseorang karena DNA-nya diturunkan, lalu bagaimana lingkungan di mana dia hidup, lalu pola asuh di rumah pola asuh keluarga seperti apa, Nah, saya kira hal seperti ini kan lebih ilmiah gitu ya. Karena begini, kalau show ini lalu dia lahir di tahun itu lalu sifatnya seperti itu. Saya kira yang kita temukan hari ini juga tidak seperti itu, gitu kan ya. Dua contoh saja gitu ya. Contoh yang pertama adalah ya adik saya sendiri gitu ya. Katakan dia show-nya monyet, begitu Pak. Betul, show monyet.
Tapi orangnya lambat sekali, Pak. Jadi nggak cocok dengan monyetnya kira-kira dengan begitu. Simbolnya Simbolnya begitu kan ya. Dia saking lambatnya tuh flekmati habis gitu. Kalau di dalam foto karakter tuh dia tuh hijau habis. Kebakaran dia masih tenang-tenang, gitu, pelan-pelan gitu. Kan nggak cocok banget gitu loh. Jadi agak sulit kita mengatakan bahwa ini ada korelasi seperti itu ya. Terus yang kedua adalah begini, bagaimana dengan anak yang lahir kembar siam? Berarti kembar siam loh dari satu telur, Pak. Secara sio sama kan ya? Itu udah pasti sama. Iya. Bukan cuma tahun loh, Pak. Iya. Bulannya sama. Iya. Harinya sama. Iya. Jamnya sama loh, Pak. Iya. Itu betul-betul semua udah tercakup. Tapi kebanyakan kita temukan karakternya lain loh ya. Beda banget. Justru kadang-kadang bertolak belakang gitu ya. Nah, itu yang bicara sifat. Kalau bicara tentang nasib hidup dan sebagainya, kita lihat juga banyak sih ya hari ini. Kalau kamu nggak berusaha keras, nggak kerja keras, nggak hemat dan sebagainya, ya nggak mungkin bilang karena kita sionya naga gitu ya. Ya udah kita pasti dapat hoki terus. Nggak juga. Iya, betul. Hal seperti itu kan kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, setuju banget Pak, setuju banget. Gitu loh. Tapi menariknya Pak ya, entah ya mungkin karena sudah terbiasa begitu Pak ya, sudah terpola begitu ya. Memang harus diakui bahwa di kalangan orang Chinese sendiri, keturunan Chinese, termasuk mungkin teman-teman kita orang-orang Chinese yang sudah Kristen begitu kan, bahkan terlahir Kristen sekalipun begitu ya, dari keluarga Kristen, mungkin juga punya semacam kayak kecenderungan begitu ya untuk memfavoritkan sio tertentu begitu kan Pak ya. Yang saya sering dengar adalah kayaknya orang Chinese itu senang banget dengan sio naga begitu kan Pak ya. Harimau misalnya begitu ya. Nah, jadi kalau dikasih kesempatan, misalnya ya, kalau dikasih kesempatan pengen punya anak itu yang kalau bisa sionya naga, sionya harimau begitu kan Pak ya. Ya pokoknya yang bagus-bagus begitu ya. Nah, memang sepertinya kok itu angan-angan begitu ya. Tapi hari ini dengan kecanggihan teknologi medis secara khusus, konon katanya, saya nggak tahu se-advance apa begitu ya, tapi katanya keinginan seperti ini bisa saja direalisasikan, bisa diwujudkan begitu ya. Selama dananya ada begitu, lalu kemudian ketemu fasilitasnya begitu ya. Nah, tapi yang saya ingin soroti itu sebenarnya adalah kecenderungan untuk misalnya memfavoritkan sio tertentu sehingga kalau bisa saya punya anak yang sio favorit saya begitu Pak ya. Nah, dan ini pun juga misalnya diinginkan termasuk oleh orang-orang Chinese Kristen begitu kan Pak ya. Nah, Pak Philip gimana nih Pak? Ada komentar nggak soal ini? Ini menarik ya. Gini, anak laki-laki saya itu lahir di tahun 2000. Tahun 2000 itu adalah tahun naga emas, Pak. Berarti itu hanya bisa 60 tahun sekali putaran baru balik ke situ. Wow. Karena seperti tahun ini nanti kita Imlek itu tahun naga juga ya. Kayu. Tapi kayu ya. Kayu beda. Emas dengan kayu kan beda Pak. Betul. Jadi sebenarnya pengen yang emas gitu kan. Lebih mahal ya Pak. Jadi pada saat itu saya dengar juga banyak teman, bahkan ada beberapa teman orang Kristen pun pengen gitu kan ya. Ada yang sampai supaya dapat anaknya dengan sio naga emas, operasi lah apa segala macam gitu ya. Tapi begini gitu ya, kadang-kadang kita orang Tionghoa itu seperti gini, budaya yang sangat diharapkan terjadi dalam hidupnya gitu ya, karena kan dengan show bisa seperti itu kan di belakangnya kan ada ramalan, ada keberuntungan dan sebagainya gitu kan ya. Akhirnya mereka itu begitu istilah itu merasuk dengan sangat kuat gitu. Jadi kadang kita pun pengen kayak gitulah seperti itu gitu kan ya. Namun gini, harus kita kembalikan bahwa asal muasalnya semuanya ini kan kira-kira berapa ribu tahun yang lalu. Artinya itu semua harus normal, harus secara alamiah gitu. Tadi Pak Luki katakan dengan ipte medis yang bagus ya. Berarti itu kan direkayasa kira-kira gitu. Karena dulu nggak ada gitu. Nggak ada gitu kan ya. Nah, apakah dengan cara gini? Ya, mungkin kamu lahir betul di tahun naga. Tapi bagaimana dengan yang embel-embelnya itu loh? Kan bukan
cuma kita harapkan misalnya anak itu lahir di tahun naga. Nah di baliknya itu yang harus kita waspadai kan gitu ya. Nah, sedangkan di baliknya semua itu kan harus kelahiran secara normal. Nah sekarang kita kondisikan, kita rekayasa, apakah itu akan mengikuti? Itu kan sebuah pertanyaan besar gitu betul, kan. Betul. Lagi pula kalau balik ke poin yang sebelumnya tadi kan Pak ya, belum tentu sifat dari misalnya orang tersebut akhirnya sesuai dengan simbolisasinya, begitu kan ya. Betul. Artinya dipaksa-paksain pun belum tentu terjadi seperti yang kita harapkan sebenarnya. Betul. Iya. Saya curiga takutnya gini, itu hanya semacam supaya pride aja. Wih, anakku lahir di tahun naga loh, anak naga loh. Kira-kira gitu ya. Seperti itu. Atau akhirnya itu menjadi semacam sugesti gitu ya. Karena kamu lahir sebagai anak naga gitu kan ya, maka harus kerja keras dan sebagainya. Pertanyaan kita lalu show yang lain apa nggak perlu? Kan tidak seperti itu. Betul. Gitu kan ya. Iya. Jadi saya kira masa kelahiran itu harus normal dan secara natural. Itu dulu gitu kan ya. Lalu kan begini bahwa sebaliknya. Kalau misalnya sepasang suami istri, lalu dia hamilnya dan dokter udah hitung anak lahir pas tahun show-nya babi. Kan nggak bisa ditunda dong. Gitu aja. Tetap harus lahir kan kayak gitu kan ya. Jadi mau nggak mau gitu. Mau dicepetin lahir bisa, tapi dimundurin mau tunggu sampai berapa lama? Kan nggak bisa juga. Gitu loh Pak. Iya, setuju sih Pak. Dan memang saya kira benar sekali ya. Artinya kita harus mewaspadai kecenderungan kita dalam hal ini begitu ya. Karena saya juga membayangkan misalnya ya Pak, kalau kita punya anak 4, sebut saja lah begitu 4 ya. Kalau orang Chinese dulu lebih banyak lagi. Mama saya 8 bersaudara. Pak Philip? Saya 4. Iya. Kan sionya bisa beda-beda kan Pak? Betul. Nah kalau kemudian kita terlalu dikendalikan oleh konsep kita tentang show ini dan segala dikaitkan dengan sifat, dikaitkan dengan nilai-nilai tertentu begitu ya. Kita bisa bisa mungkin memfavoritkan anak tertentu dan melupakan anak yang lain begitu kan ya Pak ya. Bisa. Dan ini akan jadi seperti apa kan anak-anak ini begitu ya, karena mereka kan tidak pernah merencanakan mereka akan lahir di tahun itu begitu kan. Betul. Iya, dan saya kira maksudnya ini sangat berbeda sekali misalnya dengan perspektif iman Kristen yang melihat bahwa setiap kita itu diciptakan dengan begitu unik, begitu spesial, dan Tuhan mengasihi kita begitu kan Pak ya. Dan itu pun juga itulah sebabnya para orang tua juga diperintahkan untuk kemudian mengasihi anak-anaknya semua dengan baik begitu ya, karena setiap ciptaan itu berharga di mata Tuhan begitu kan Pak ya. Dan satu lagi yang bahaya adalah gini, bahwa akhirnya mereka menjadikan show itu sebagai alasan. Misalnya, kamu kok nggak berhasil sih, kerja kok nggak beneran, ya kasih uang buka perusahaan pilot melulu gitu kan, sekolah nggak bener. Jadi anak bisa, ya saya show-nya babi yuk. Iya. Babi kan males makan tidur dan sebagainya. Nah itu bisa dijadikan alasan untuk dia tidak berjuang dengan hidupnya. Bisa juga seperti itu. Gitu kan, betul. Nah, jadi saya kira kita harus waspada lah. Kita harus waspada betul. Iya. Iya. Nah, pada waktu kita ngomong tentang show Pak Philip ya, kok sepertinya ya karena ini terkait dengan cara orang dulu, khususnya orang Tionghoa menghitung waktu begitu ya. Ya ini pasti kan ada kaitannya dengan angka. Tadi Pak Philip juga menyebutkan beberapa kali angka-angka dan segala macamnya yang mulai dari yang simple sampai yang rumit ya Pak ya. Gitu ya. Tapi orang Chinese ini mungkin sepertinya melihat show itu. Ya itu juga ya, kenapa suka dengan show tertentu, apakah terkait juga dengan penghitungan angkanya, sama orang Chinese suka dengan misalnya angka tertentu, misalnya simbol-simbol tertentu begitu ya, suka dengan kalau ini tambah ini, kurang ini, nanti hasilnya jadi begini, wah ini angka yang bagus misalnya begitu kan Pak ya, dan angka-angka itu ya ada simbolisasinya begitu kan ya, misalnya suka angka 8 ya Pak ya? Iya betul. Iya. Kenapa tuh Pak? Orang jadi suka angka 8 itu kan misalnya kan Pak ya? Maka dalam budaya tradisi yang berkaitan dengan show ini pasti ada berkaitan dengan simbol, penghitungan angka dan sebagainya. Karena kalau tentang show ini
sulit dilepaskan dari ramalan kan. Yang tadi saya katakan bahwa kedepannya seperti bagaimana oh ini hari baik diteruskan, oh ini harinya jelek jadi dihindari, seperti itu loh. Jadi pengen tahunya ke depannya seperti apa. Akhirnya itu dimanifestasikan juga di dalam simbol dan angka-angka tertentu. Ya tadi katakan angka yang paling disukai orang Tionghoa apa? 8. Kenapa 8? Karena 8 tuh bunyinya pa, fa, itu makmur gitu lah, kira-kira gitu. Jadi suaranya hampir sama. Suaranya gitu. Mirip ya. Makmur, menjadi kaya dan sebagainya. Nah dalam beberapa dialog itu benar-benar kedengarannya, wah makmur ya, wah kaya raya. Jadi mereka suka angka 8 itu, gitu kan ya. Maka nggak heran tuh, coba lihat. Orang-orang Tionghoa masih totok ya, nomor teleponnya itu kalau bisa semuanya 8. Betul. Plat mobil. Plat mobil ya, nomor rumah kan kayak gitu ya. Nah, angka selain 8 itu ada juga misalnya angka 6. Ya, 6 juga dipercaya kalau dilafalkan dalam dialek tertentu itu bisa halus ya, artinya atau lucu, sesuatu yang baik yang mendatangkan keberuntungan lah gitu loh. Maka nggak heran kadang-kadang ya mereka yang sangat totok ya, mereka janji taken kontrak jual beli itu ya, mereka juga cari tanggal-tanggal seperti itu, tanggal 8 atau tanggal 6 seperti itu. Dan satu lagi itu yang paling disenangi juga itu angka 3. 3, 6, 8 gitu. Iya. 3 ini kenapa nih Pak? Karena 3 itu waktu dilafalkan itu artinya bisa hidup gitu loh. Biar hidup berkelimpahan gitu kan ya. Kan orang Tionghoa kan paling takut meninggal mati kan gitu kan. Jadi kalau ada kata san gitu ya, kalau bahasa Kongo tuh benar-benar hidup tuh gitu kan. Jadi mereka lebih suka seperti itu. Iya. Nah, apakah ini sekedar karena suka dengan bunyi yang mirip dengan kata yang punya pengertian lain, begitu kan Pak ya? Atau sebenarnya ada mitos-mitos kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya religius di balik itu Pak, begitu? Karena gini kan, kalau seandainya nggak ada kaitan dengan mitos atau kepercayaan religius, menurut saya sih sah-sah saja ya Pak, kita favorit angka tertentu misalnya gitu kan ya. Saya boleh suka dengan angka tertentu dengan alasan yang saya buat sendiri misalnya begitu kan Pak ya. Tapi tentu akan menjadi berbeda sekali ketika misalnya saya suka angka tertentu karena ada kepercayaan tertentu di baliknya. Gimana nih Pak? Gini Pak Luki, kalau kita bicara di dalam tradisi dan budaya Tionghoa itu sangat sulit dipisahkan dengan kepercayaan. Karena di dalamnya pasti ada satu mengandung harapan-harapan gitu loh. Ya kan? Ya harapan-harapan ke depan bagaimana, dan itu nggak bisa hanya sekedar aku suka, enggak. Jadi pasti semacam dalam tanda kutip ada doanya di dalamnya. Ada wish gitu. Ada wishnya seperti itu kan gitu kan ya. Makanya kenapa dia orang-orang Tionghoa juga nggak suka dengan angka 4. Ya dong, 4 kalau dibaca se gitu kan. Jadi dekat dengan se mati begitu. Jadi hindarilah gitu kan ya. Lihat beberapa hotel, apartemen gitu ya. Lantainya enggak ada lantai 4, 3A, gitu loh, sama seperti itu. Saya pertama kali pindah ke Pasari, saya lihat liftnya, ada nggak ya? Oh ada 4 ya, puji Tuhan. Aman, ada. Gitu kan ya. Jadi gini ya, jadi sulit dipisah, gitu ya. Kalau mereka suka dengan angka tertentu, pasti tadi katakan perlu ada wishnya. Begitu ada wish di situ, udah bukan hanya sekedar hobi. Betul ya? Karena ada satu harapan yang dikatakan dalam alam roh mereka inginkan sesuatu seperti itu Pak. Gitu ya. Dan ketika sudah masuk ke situ, ini sudah terkait tentu dengan kepercayaan tertentu, begitu Pak ya. Betul. Itu yang sangat sulit untuk dipisahkan. Kalau ada sekedar misalnya yang tadi Pak Luki katakan, dia menentukan hari pernikahannya di hari ulang tahunnya, ya enggak apa-apa. Ya toh? Misalnya tanggal 12 bulan 2 2022. Enggak apa-apa. Ya kan? Nah, kayak gitu tuh betul-betul murni lah. Seperti itu. Atau jangan
tentukan hari pernikahan di mana musim hujan lebat. Nanti banjir. Kayak gitu oke. Tetapi gini, banyak orang-orang Tionghoa yang masih totok, yang percaya dengan show dan simbol tanggal itu. Mereka itu tidak hanya sekedar seperti itu, Pak. Mereka menghitung. Dan konon cerita ada semacam buku pegangan, Pak. Ya, Tongsu namanya itu, ada buku pegangan. Itu bisa dicari tanggalnya, ini tanggal baik, ini enggak, dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, baik nggak baiknya itu bukan masalah karena banjir, hujan, bukan lagi, Pak. Itu sudah berkenaan dengan alam roh. Ini datangkan berkat nggak? Ini datangkan bahagia nggak? Atau ini justru nggak boleh, harus dihindari. Maka di dalam kepercayaan orang Tionghoa akhirnya ya muncullah seperti ini. Bisa jadi tak kala kamu pergi menanyakan tentang nasibmu ke ahli ramal gitu ya, dia akan kasih tahu kamu bahwa tahun berapa, hari apa, bulan apa, kamu nggak boleh pergi, nggak boleh keluar rumah. Nanti bisa celaka dan sebagainya. Nah kayak gitu. Iya. Berarti bukan hanya sekedar angka ya. Bukan hanya sekedar hari ya. Betul. Gitu bukan cuma sekedar cari angka cantik doang. Bukan lagi gitu loh. Iya, ada semacam kepercayaan yang sangat kuat sekali begitu, Pak ya. Iya. Nah, hal seperti itu dia tentu harus dihindari oleh orang-orang Kristen. Iya, betul. Jangan sampai hari ini kurang baik nih, enggak boleh, saya enggak ke gereja loh. Nah, itu betul. Iya kan? Betul. Gak bisa seperti itu. Iya, betul. Ya, lagi-lagi sebab ya perspektif atau konsep seperti ini berbeda dengan apa yang Alkitab sampaikan. Bahwa Tuhan itu menganugerahkan hari-hari hidup kita, Tuhan yang mengatur segalanya gitu kan, Pak ya. Jadi kita sebagai orang Kristen melihat yang baik itu selalu ya terkait dengan Tuhan begitu kan, Pak ya, bukan berdasarkan perhitungan angka tertentu misalnya begitu ya. Iya. Nah, saya langsung ke yang pamungkas nih sekarang, Pak ya. Yang pamungkas. Jadi sebenarnya dan kemungkinan juga ini yang dinanti-nantikan oleh yang menyaksikan program kita, Pak, begitu ya. Sebenarnya orang Kristen boleh nggak sih, Pak, ya kalau sekedar tahu show-nya, saya rasa jawabannya pasti akan boleh begitu kan ya. Nah, sejauh mana kita boleh kemudian mengetahui, lalu kemudian ya sedalam apalah koneksi kita dengan urusan sio dan angka ini, Pak, begitu ya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Chinese juga khususnya. Saya kira begini gitu ya. Hanya sekedar tahu, saya kira tidak masalah, Pak. Ya, karena sekali lagi budaya itu bicara identitas. Kita ini orang Tionghoa gitu kan ya. Jadi kalau ditanya nggak tahu ya gimana juga rasanya gitu ya. Betul. Cuma kita tetap harus hati-hati ya, sampai sekedar tahu aja is okay. Jangan didalamin, ya kan? Tapi kan masalahnya di sini, kalau kita pengenalan kepada Tuhan nggak pengenalan Firman nggak iman kurang kuat, ya itu harus memang tidak boleh terlalu banyak untuk mengetahui seperti itu, karena itu akan menarik kamu untuk lebih jauh. Itu yang harus kita hindari, Pak, gitu ya. Betul. Aduh, saya sio kambing ini, saya coba baca nih, itu udah mulai tuh, ya. Peruntungan saya tahun ini sio kambingnya gimana? Nah, kalau udah masuk ke sana kan, udah nyimpang banget, kan gitu kan ya. Betul. Ya, apalagi kalau iman kita udah nggak kuat, lalu banyak masalah, kesulitan dan sebagainya, gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu kan rasanya Tuhan jauh banget gitu ya. Lalu kita cari cara lain kan gitu ya. Jadi pas membaca hal seperti itu, tanpa kita sadari itu, kita bisa percayakan hal itu. Saya kira itu yang tidak berkenan kepada Tuhan seperti itu. Nah, yang kedua adalah gini, saya beberapa kali juga dengar ya, orang bercanda lah gitu kan ya. Kamu sionya naga, ya. Kamu babi ya. Nah, saya bilang bukan babi, saya orang. Atau ada yang bercanda gini, enggak, saya enggak sio ini itu, saya sionya Yesus. Saya kira nggak boleh juga. Masa disejajarkan Yesus dengan simbol nggak boleh, kan gitu kan ya. Nah, hal seperti itu harus kita hindari. Tapi sekali lagi, ya tahu nggak tahu sebenarnya nggak ada untung ruginya bagi kita. Namun terakhir saya harus tambahkan adalah begini, kadang-kadang di dalam kita memperkenalkan iman kita, ya, memperkenalkan Yesus kepada orang lain, budaya itu bisa menjadi tool
gitu kan ya. Jembatan lah untuk berbicara tentang Kristus kepada mereka gitu kan ya. Kalau kita ketemu dia totok, kita langsung bicara Yesus, mungkin hatinya langsung tutup. Atau dia pakai sapu usir kamu keluar. Tapi kalau kita bicara dulu dengan show dengan budaya gini-gini ya, dia merasa ini bisa juga cocok nih ngomongannya gitu kan Dari situ akhirnya pelan-pelan masuk seperti itu. Nah ini juga cara yang sangat bagus juga dalam kita memperkenalkan iman kita. Betul. Jadi kalau saya boleh simpulkan nih Pak Philip, saya kira sebagai orang Chinese tentu ada baiknya kita mengetahui informasi-informasi yang mendasar tentang Shio, karena ini bagian dari budaya orang Chinese begitu kita, Dan saya kira kita juga tidak perlu anti terhadap Shio, karena ini sama seperti yang lain-lain menurut saya, ini produk budaya juga begitu kan ya. Jadi dilihat sebagai pengetahuan. Iya, kita lihat sebagai pengetahuan begitu ya. Ini produk budaya begitu ya. Tapi kita juga tidak perlu maksudnya membiarkan produk budaya itu menguasai hidup kita begitu ya. Sebab biar bagaimanapun kita harus mengakui yang namanya produk budaya itu kan dihasilkan oleh manusia, dan Alkitab sudah jelaskan bahwa manusia itu adalah manusia berdosa. Produk budaya sebagus apapun pasti ada unsur dosa di dalamnya, sehingga kemudian kita tidak bisa kemudian menyamaratakan produk budaya itu dengan misalnya kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Tuhan begitu ya. Jadi saya kira kalau kita menyadari bahwa even termasuk misalnya urusan Shio dan bahkan mungkin produk budaya yang lain itu adalah hasil inovasi manusia berdosa yang punya banyak kelemahan, yang tidak selalu akan akurat begitu ya. Ada hal yang baik tentu ada yang berguna mungkin ada. Misalnya seperti ngitung waktu kan berguna, nggak ada jam lu berguna begitu. Tapi apakah semuanya akurat? Nah, kita harus waspada, tidak begitu ya. Dan apalagi sebagai orang Kristen kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, begitu Pak ya. Dan bagaimana kemudian kita melihat hari depan kita, masa depan kita, ya itu semua di dalam anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan begitu ya. Dan saya kira itulah yang kemudian membuat kita bisa kemudian menyikapi budaya yang ada di sekitar kita, termasuk urusan Shio dan yang lain-lainnya sebagai orang Chinese begitu Pak ya. Saya pernah dengar beberapa teman dekat bahkan gitu ya. Akhirnya begini, saya sebenarnya cintaku kandas karena Shio. Karena mereka udah pacaran, saling mengasihi gitu kan ya. Akhirnya begitu mereka coba cari tahu Shio-nya apa, wah mereka langsung bubar. Sedang kenapa? Ciong, pernah dengar istilah Ciong gitu ya? Nggak bisa sama. Karena apa? Karena calon istrinya itu Shio-nya macan, sedangkan calon suaminya Shio-nya babi. Nggak bisa. Nanti kamu dimakan sama macan. Aduh, saya pikir. Kasian banget seperti itu. Nah kayak gitu harus kita hindari. Betul kan ya? Betul Pak. Bagaimana bangun sebuah pernikahan yang baik kan bukan karena semua apa, ya kan? Ada kasih, kebersamaan, penerimaan, ya kan? Saling mencintai, itu kan yang harus dibangun seperti itu. Hal seperti itu harus dihindari. Betul Pak. Betul. Thank you banget Pak Philip untuk obrolan kita. Saya kira ada banyak hal yang baru, apalagi buat generasi muda. Generasi muda dan generasi muda perkotaan yang mungkin tidak terlalu terekspos dengan informasi-informasi seperti ini. Mungkin sebagai penutup ada 1-2 kalimat, karena ini kan suasananya masih Xinjiang Pak. Mungkin ada 1-2 pesan singkat buat orang-orang Chinese yang menyaksikan program ini, termasuk juga orang-orang Kristen Chinese yang menyaksikan program kita Pak. Silakan. Hal yang pertama saya kira gini, bahwa budaya tadi saya katakan sebagai identitas kita ya. Orang Tionghoa ya kita nggak mungkin tinggalkan, lupakan semua budaya. Tapi kita harus bisa bedakan bahwa yang ini adalah tradisi budaya. Yang ini adalah tradisi religi. Harus dibedakan tuh kan gitu ya. Tradisi budaya itu harus kita ikutin gitu kan, kita terima, dan bahkan mungkin kita harus bangga dengan budaya seperti itu. Kalau enggak kita kehilangan identitas seperti itu. Nah, tapi kalau udah berkenan dengan tradisi religi, agama, nah itu yang harus kita hindari. Bagaimana membedakannya? Sebenarnya gampang aja. Nah, bedakan adalah gini, budaya itu hanya semacam pengetahuan warisan yang terus turun-temurun, sebagai tradisi kebiasaan. Tapi kalau udah tradisi religi, itu sudah mengena dengan roh.
Gitu loh. Dengan wish tadi tuh. Nah, kalau udah ke arah sana, berarti kita nggak boleh. Ya, karena Alkitab mengatakan Tuhanlah ya menjadi satu-satunya Tuhan yang mengatur, yang memberkati hidup kita seperti itu. Ya. Hal yang kedua adalah begini, supaya orang percaya, saya kira kita harus hindari ramalan-ramalan. Ya, maka kadang-kadang tipis banget ya. Maka perlu belajar firman dengan baik untuk bisa membedakan. Betul. Dan itulah sebabnya ngopi bareng ini ada, Pak. Betul. Kita belajar lagi balik lagi ke firman Tuhan. Bahwa ini hanya sebatas tradisi budaya. Kalau ini, wah udah kena dengan agama kepercayaan, kita harus hindari seperti itu. Ya. Kalau udah bicara kamu sionya apa, ke depanmu kamu gimana, lalu jenis usahanya harus begini, anakmu harus gini-gini, wah itu kita harus hindari seperti itu. Ya. Bahkan Alkitab katakan Tuhan membenci. Ya, hal yang bersifat ramalan itu, ya kan. Nah, apalagi kalau misalnya dengan show itu lalu kita harus gini-gini lah. Kita kan ini dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, kan ya. Manusia itu lebih tinggi dari para binatang, kan gitu. Ya kan. Nah, mana kok sekarang hidup kita ditentukan oleh jenis binatang ini, lalu bagaimana kita jalani, kan itu tidak masuk akal. Betul. Harusnya ditentukan oleh firman Tuhan. Betul. Kayak seperti itu. Nah, terus hal selanjutnya adalah saya lihat begini, tentang show dan segala macam itu ya. Itu satu pihak, kalau kita bicara dalam konteks ramalan gitu kan ya, di satu pihak memberitahu kamu, oh harus kerjakan gini. Tapi sebenarnya di baliknya itu lebih banyak intimidasi, lebih banyak tidak bolehnya, lebih banyak yang membuat kamu takut, takut ini, takut itu, kan gitu, kan ya. Coba contoh, kita pergi cari seorang kuami gitu kan ya. Yang dia beritahukan apa dulu? Gak bolehnya dulu. Akhirnya kita sudah tersugesti seperti itu. Sampai yang baik pun kita gak berani lakukan, kan kayak gitu. Jadi kita terintimidasi. Kalau dalam istilah Alkitab, kita diperbudak seperti itu, gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, enggak ada. Alkitab katakan semua hari adalah hari baik. Tuhan ciptakan semuanya baik, gitu kan ya. Betul. Kita tidak perlu ikut lagi tentang hari-hari tertentu, beli hari-hari tertentu. Enggak. Semua hari adalah hari Tuhan, kan gitu. Jadi sebenarnya ya teman-teman mungkin yang belum mengenal Tuhan Yesus itu sekarang kau boleh pilih. Ya, kalau ikutin tradisi agama seperti ini, kamu terintimidasi, tidak ada sukacita, dan yang ada ketakutan untuk melakukan ini itu. Bahkan mau pergi pun harus lihat-lihat hari. Sedangkan kalau kita datang beriman kepada Tuhan Yesus, kau free, sejahtera, kapanpun boleh, kemanapun, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai. Kan seperti itu. Jadi seperti tinggal Bapak Ibu pilih aja mau yang mana, betul. Iya kan ya. Seperti itu gitu loh. Dan saya kira sekali lagi, khususnya bagian yang terakhir tadi, harusnya meneguhkan semua saudara-saudara kita yang menyaksikan program ini, khususnya mereka yang Kristen ya Pak ya, bahwa iman percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia, ya, karena di dalam Kristus bukan hanya sekedar kita dibebaskan dari hukuman maut yang kekal itu, tetapi juga kita diberikan kebebasan untuk melihat hidup ini dengan cara yang berbeda sekali, yang penuh dengan pengharapan. Ya, tidak perlu merasa takut, khawatir, karena ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, begitu kan Pak ya. Wah, dan ini tentu kabar baik, dan ini kabar yang menyenangkan, khususnya di tengah-tengah sukacita merayakan Chinese New Year ya Pak ya. Jadi harusnya, mestinya nih ya, orang-orang Chinese Kristen yang merayakan Chinese New Year tahun ini akan jauh-jauh lebih sukacita, begitu Pak ya, karena kita merayakannya sebagai ucapan syukur kita untuk berkat-berkat Tuhan bagi kita. Thank you banget Pak Philip untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Tolong mampir lagi, begitu ya. Karena sudah dikasih kopi tadi Pak. Itu artinya harus mampir lagi, begitu. Oke, kita akhiri obrolan kita berdoa ya Pak ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh bersama-sama kami perbincangkan, apa yang boleh bersama-sama kami pelajari. Kami percaya ada banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah singkapkan bagi kami, dan biarlah
apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, itu semua boleh tinggal tetap di dalam diri kami dan memimpin kami supaya kami hidup dalam kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang disediakan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan, mengikuti program ini, biarlah sukacita dari Tuhan itu yang memenuhi hati saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Philip. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya. Ya.